Smart Listener, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia mengeluarkan aturan bahwa jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair saat memasuki usia 56 tahun. Nah, hal ini tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dan Smart Listener, sebagaimana diketahui, aturan ini berlaku 4 Mei 2022 mendatang atau 3 bulan setelah peraturan ini diundangkan per 4 Februari 2022. Lantas seperti apa rincian perbedaan aturan klaim JHT di usia 56 tahun dengan aturan sebelumnya? Nah, untuk pagi hari ini di Makassar Insight kita akan memperbincangkannya bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Budi, Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Gimana kabarnya, Pak? Terima kasih, Pak, sudah hadir di Smart FM. Kemudian saya juga menyapa Pak Hakrianto, Kabid HI dan Jamsos Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak Yanto ya? Anto. Pak Anto ya. Terima kasih sudah hadir juga di studio, Pak. Kemudian saya juga menyapa Pak Andi Malantik, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Malantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Dan terakhir di sini ada Bapak Adi Safa Kurmakosasi, Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi Safa ya. Yang singkatnya saya panggilnya Pak Adi. Boleh panggil Ya. Pak Adi. Baik, terima kasih juga sudah hadir di studio dan sepertinya kita juga akan live ya. By phone kita akan menghubungi juga, kita akan berbincang juga dengan Bapak Muhammad Irfan Abe, anggota DPRD Sulawesi Selatan bidang ketenagakerjaan sebentar ya. Nah, Smart Listeners, untuk tema yang kita bahas untuk hari ini terkait polemik aturan JHT usia 56 tahun ya. Jadi cair pada usia 56 tahun ya. Yang sepertinya nih ya, untuk Anda nih Smart Listeners yang sebagai pekerja ya, kalau misalnya nih ya kita resign ya atau mengundurkan diri di usia 30 tahun ya, dengan adanya aturan undang-undang yang baru ini untuk dana JHT itu bisa cair di usia 56 tahun. Jadi menunggu 26 tahun lagi begitu ya. Saat ini menjadi polemik Smart Listeners, dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja berbincang bersama dengan tamu-tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio, dan langsung saja saya bersama dengan Pak Akrianto. Pak, kalau melihat ya tadi ya seperti yang undang-undang yang berlaku ya sebelumnya ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Permenaker ya, yang sebelumnya nomor 19 tahun 2015 ya. Kemudian untuk pencairan dana JHT ini kan diganti ya dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Apa sebenarnya, Pak? Apa yang perlu dicermati di sini, Pak? Apa yang menjadi pembeda begitu? Silakan, Pak. Ya. Gitu. Baik. Jadi kalau kita mengacu ke undang-undangnya ya, Iya. ada di Undang 40. Nah, memang di Undang-Undang 40 itu menyebutkan terkait dengan JHT di pasal 35 kalau nggak Iya. salah, bahwa JHT itu bisa dicairkan ketika Lebih dekat dengan mic-nya, Pak. ya, Silakan. bisa dicairkan ketika pekerja itu memasuki usia pensiun di usia 56 tahun. Yeah. Yang kedua, dia meninggal dunia, berarti ahli warisnya yang dapat ya. Terus yang ketiga, ketika pekerja itu mengalami cacat total tetap yang dibuktikan nanti dari surat keterangan dokter pemeriksa atau penasehat. Nah, dari undang-undang ini turunlah PP-nya. Ya. Ada PP 46 kalau nggak salah, terus ada perubahannya di PP 60 di tahun 2015. Nah, kalau kita lihat ke belakang di PP 46 memang sejalan dengan undang-undangnya, bahwa bisa cair di usia 56, meninggal dunia, dan tetapi pada saat 2015 itu terjadi
agak sedikit krisis sehingga pemerintah mengambil kebijakan diskresi kalau nggak salah, sehingga lahirlah PP 60 perubahan atas PP 46. Nah, di situ dimungkinkan pekerja itu yang ter-PHK dan yang resign bisa mencairkan dengan masa tenggang 1 bulan. Nah, dari PP 60 ini lahirlah Permenaker 19 yang menjabarkan terkait dengan PP 60 tadi. Nah, seiring lahirnya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan bagi yang ter-PHK, bisa memanfaatkan JKP ini sehingga ketika dia ter-PHK dia bisa memanfaatkan ini untuk pelatihan dan ada juga bantuan uang saku selama 6 bulan. Maka fungsi JKP ini dikembalikan sesuai dengan undang-undang, sehingga lahirlah Permen 02 tahun 2022 ini menegaskan kembali sebenarnya undang-undang 40 tadi. Nah itu. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Pak Agrianto, pada saat pembelakuan atau berlakunya undang-undang yang lama begitu ya, ini kan bisa menjadi evaluasi begitu Pak, evaluasi ya, sehingga sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan oleh pemerintah sehingga undang-undang yang lama ini dihapuskan kemudian diganti dengan undang-undang yang baru ini Pak? Kalau secara secara hasil pengamatan atau itu bagaimana? Secara filosofinya saya bilang jaminan hari tua diterima pada saat hari tua. Dan prinsipnya berdasarkan Undang-Undang 40, PP 46, maka itu diterimanya ketika ya itu tadi 3 kategori. Ketika dia usia 56, pekerjanya meninggal dunia, dan ketika pekerja itu mengalami cacat total tetap. Artinya kalau cacat total tetap sudah bisa bekerja, kan gitu. Maka JHT itu bisa dicairkan. Nah itu pada filosofinya seperti itu, fungsinya juga seperti itu. Makanya dengan pemerintah membuat keputusan Permen 02 ini mengembalikan sebenarnya fungsinya JHT ini, sehingga dengan lahirnya tadi yang saya bilang tadi JKP tadi, dengan lahirnya JKP dia mengembalikan fungsinya. Karena kalau yang disampaikan tadi bahwa misalnya dia ter-PHK di usia 30 atau 25 tahun, maka masih ada yang bisa dia manfaatkan, itu JKP tadi, sambil mencari pekerjaan, dilatih, apakah dia upskilling atau reskilling melalui program JKP ini. Nah itu sebenarnya. Pak, ini ada juga masukan Pak, katanya nih selama program jaminan kehilangan pekerjaan ini belum teruji efektif ya, tetap ya untuk manfaat JHT buruh yang kehilangan pekerjaan ini perlu dipertahankan katanya. Nah ini dari Pak Andi Malantik. Silakan Pak, apa yang ingin sebenarnya apa yang ingin menjadi dasar pertimbangan Pak dari teman-teman serikat pekerja melihat dengan tidak diberlakukannya undang-undang yang lama ini Pak, diganti dengan undang-undang yang baru? Oke, menarik ini. Jadi terima kasih. Kalau cerita tentang jaminan sosial ini memang hampir setiap hari kita bahas. Jadi kan mulai dari saya hidup ini di zaman Aztek ya, asuransi tenaga kerja. Itu lahir di tahun 70-an. Lalu kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 ya, tentang PT Jam Sostek. Nah, PT Jam Sostek ini mengklaim jaminan hari tua. Jadi jaminan hari tua itu dari 70-an ada. Tahun 90-an mengklaim JHT itu masa kepesertaan 5 tahun. Nah, tidak lama kemudian setelah ditransformasi PT Jam Sostek transformasi masuk ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Di situ kan diatur tentang jaminan hari tua, jaminan pensiun dan lain-lain lah. Di situ. Itu sangat jelas. Dan kita sangat memahami bahwa yang namanya jaminan hari tua nanti tua baru bisa diambil. Kan gitu kan. Cuma kita lihat kondisi ketenagakerjaan saat ini di Indonesia seperti apa. Kan gitu kan. Kalau kondisi ketenagakerjaannya bagus,
no from justru lebih bagus. Tapi pertanyaannya adalah ketika pekerja ini di PHK, apakah ada jaminan dapat pesangon? Ya kan? Iya. Saya aktivis buruh yang berjuang kurang lebih 20 tahun, tidak ada jaminan juga. Bahkan berperkara kita sudah keluar putusannya, pengusaha juga belum bayar. Ini jadi masalah. Andaikan pemerintah melakukan penegakan hukum yang benar-benar dia tegakkan, nggak ada masalah. Lahirkan itu lebih bagus sebenarnya. Supaya tidak menderita buruh kita di Indonesia ketika dia pada saat dia tua. Kan itu program sangat bagus sebenarnya. Yang menjadi masalah itu tadi law enforcement, penegakan hukum yang kurang bagus di Republik ini. Nah, lalu kemudian setelah lahir BPJS ini, ya banyaklah aturan-aturan yang keluar lagi kan. Ada PP 46, peraturan pemerintah tentang pencairan JHT. Lalu kemudian yang disebut tadi PP 60 Pak ya. Lalu kemudian Permenaker 19 tahun 2015. Dan sekarang yang terakhir adalah ya peraturan Menteri nomor 2 tahun 2002 tentang mengklaim jaminan hari tua. Jadi kalau cerita tentang saya katakan tadi bahwa umur 56 tahun dari SJSN dijelaskan di situ, undang-undang jelaskan di situ. Cuma belum saatnya diperlakukan di Indonesia. Kembali lagi, saya kan kemarin beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman dari media ya bahwa ini dibarter sepertinya. Dibarter program jaminan hari tua 56 tahun diambil, tetapi akan diberikan kepada pekerja itu JKP. JKP, nah itu gimana Pak? Jaminan apa? Kehilangan pekerjaan. Ini juga kan belum teruji Pak. Pertanyaannya gini, ini sangat-sangat sebenarnya kami dari buruh sangat gembira dengan program ini. Tetapi semudah itukah mendapatkan ketika di PHK dapat seperti itu? Itu tanda tanya besar. Karena kan regulasi sangat jelas bahwa kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Karena ini kan regulasi yang baru. Tetapi kan yang berhak mendapatkan itu adalah pekerja-pekerja tetap yang di PHK. Walaupun pekerja tetap yang tapi lalu kemudian mereka mengundurkan diri, ya mereka tidak berhak JKP. Tidak berhak. Atau pekerja-pekerja kontrak. Nah, sekarang yang banyak menderita, yang banyak mengalami ini adalah pekerja kontrak. Iya kan? Yang mengundurkan diri atas kemauan perusahaan, bukan kemauan pekerja. Itu banyak. Dan itu sudah pasti tidak dapat yang dimaksud tadi pemerintah JKP itu. Jadi tetap berharap dengan adanya JHT ya Pak ya? Ya, tetap ada. Tetap ada. Yang kita harapkan ini jangan sampai 56 tahun. Baru didapat. Baru didapat. Ini kan kasihan kan? Kita paham bahwa pemerintah dengan serikat buruh ya satu paham kita, ya supaya para pekerja kita pada saat tua dia tidak menderita. Tapi persoalannya belum tua sudah menderita sekarang, itu jadi masalah. Ya. Oke, baik Pak. Ada yang dikomentari Pak dari Pak Rianto atau mungkin dari Pak Budi ya? Silakan. Dari Pak Rianto, silakan. Pak Budi, silakan Pak Budi. Saya silakan. Baik, cuma apa yang disampaikan tadi Panto selaku Kabid HI, saya cuma ingin menambahkan bahwa kita melihat rohnya bahwa Undang-Undang 40 SJN tentang SJSN bahwa JT diselesaikan dengan tujuan untuk memberikan jaminan bagi peserta yang memasuki usia pensiun, cacat total, dan meninggal dunia. Dengan Undang-Undang 40 ini, maka pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang 40, pemerintah mengeluarkan PP 46 2012 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Sejalan dengan ini, di tahun 2015 pemerintah melakukan terobosan hukum yang tadi disampaikan Pak Anto, yang lebih tepatnya disebut diskresi, di mana terobosan hukum ini memang dibenarkan di dalam Undang-Undang 30 2019 tentang administrasi pemerintahan. Maka keluarlah Permenaker 19 2015 yang menambahkan
selain memasuki usia pensiun 56, cacat total dan meninggal dunia, ditambahkan di Permen 19 ini pekerja yang mengalami putusan hubungan kerja, mengundurkan diri dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Oke. Kira itu. Pak Krianto, ada yang disampaikan Pak terkait tadi yang diinformasikan oleh Pak Andi Malantik bahwa tetap ya bahwa pekerja itu berharap ya dengan adanya dana JHT itu. Seperti apa Pak? Silakan. Ya memang sih apa yang dikatakan Pak Andi Malantik memang terjadi di lapangan seperti apa. Misalnya kan tenaga kontrak, ya kan PKWT, ya kan yang kewajiban mereka perusahaan untuk mengikut sertakan mereka itu harusnya masuk ke dalam program semua program yang ada di jaminan sosial, baik yang di jaminan sosial kesehatan maupun yang jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah untuk mendapatkan tadi kembali yang dikatakan Pak Andi Malantik JKP, bahwa yang untuk yang mendapatkan JKP itu siapa sih? Iya memang betul yang terdaftar. Peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kalau dia perusahaan besar dan menengah itu maka dia harus 5 program. 1 program jaminan kesehatan nasional, 4 program yang di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ditambah tadi jaminan kesehatan. Kalau JKN. Nah kalau dia terdaftar baru dia bisa mengakses JKP tadi. JKP ya. Ya. Tapi kalau dia terdaftar cuma 2 program, dia tidak bisa mengakses JKP. Kan misalnya di BPJS Ketenagakerjaan dia cuma terdaftar jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah ini juga yang menjadi problem buat teman-teman pekerja atau serikat pekerja yang disuarakan tadi. Nah kan yang saya bilang tadi di awalnya bahwa JHT itu dikembalikan ke fungsinya. Maka lahirlah dengan lahirnya JKP, maka JHT itu dikembalikan ke fungsinya. Itu untuk diperuntukkan untuk yang tenaga kerja yang ter-PHK, yang masih belum masuk usia pensiun. Nah, tapi problemnya seperti itu di lapangan. Nah perlu memang yang dibilang Pak Andi adalah ketegasan tadi, ketegasan dari pemerintah untuk setiap perusahaan wajib mengikutkan pekerjaannya ke dalam peserta jaminan sosial. Jaminan sosial. Iya. Oke, tadi ya Pak Andi Malantik untuk menjadi yang ikut terdaftar ya, yang kepesertaan yang mendapatkan dana JHT itu kan memang harus karyawan tetap begitu ya. Sedangkan kalau seorang pekerja atau buruh yang masuk dalam satu perusahaan itu kan jenjangnya ataupun proses untuk menjadi karyawan tetap itu kan berproses ya, mulai dari freelance, kemudian ada yang pegawai kontrak ya, kemudian diangkat menjadi tenaga tetap begitu. Nah itu sebaiknya juga pemerintah juga harus mengcover begitu ya Pak Haryanto. Iya, harusnya kan walaupun dia kontrak maupun tetap, kembali ke tadi. Kalau dia diikutkan dalam 4 program sama jaminan kesehatan, maka dia bisa mengakses JKP tadi sebagai bukan pengganti ya. Pelengkap Pak. Ya, kan begini, yang tadi saya bilang sampaikan tadi bahwa JHT itu kan dikembalikan ke fungsinya. Nah dengan lahirnya JKP tadi. Tapi persoalan di lapangan memang masih banyak terjadi yang seperti dibilang Pak Andi Malantik, bahwa banyak perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya ke dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu nggak bisa mengakses, nggak bisa mengakses JKP tadi. Kalau kita kembali ke filosofinya tadi bahwa dengan lahirnya JKP maka fungsi ini dikembalikan, fungsi JHT ini dikembalikan. Nah, pertanyaannya begini, JHT ini kan sifatnya bersifat asuransi sosial atau tabungan wajib, yang wajib bagi perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya ke dalam program itu.
Oke, kita langsung saja ya bersama dengan Pak Adi Safah ya. Ini mungkin dari Smart Listeners juga yang mendengarkan kita di pagi ini. Ini banyak pertanyaan begitu ya. Tema kita hari ini di Makassar Insight ya, polemik aturan JHT cair usia 56 tahun ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di line WhatsApp kami di 0811 46 10 11 dan kita juga live di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan setelah kita break beberapa saat.